Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anis Vanisa. Saya di sini sebagai MC. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Atika. Maaf menunggu waktunya lama, Bu. Selanjutnya, sebelum kuliah perdana kita mulai, akan dibacakan Quran Mas Ilham Novianto. Monggo Mas Ilham, sudah bergabung apa belum ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya dari Mbak Vanessa. Selanjutnya perkenalkan saya untuk melanjutkan ayat suci Al-Quran. Saya di sini akan mengikuti atau 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ لَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ سَيُرَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Shadaqallahu azim. Yang mengerti dari ayat ini itu, dan dikatakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib nyata. Lalu diberitakannya pada apa yang telah kamu kerjakan. Itu tadi di tuntunan ayat suci dari saya wakilan Tim PPR. Kemudian saya kembalikan kepada Mbak Vanessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Muhammad Ilham Novianto. Selanjutnya, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Atika untuk memaparkan mengenai materi kita yang berjudul Membentuk Entrepreneurship, Bernalar Tasawuf Falsafi, Irfani, dan Amali. Bu. Ya, terima kasih Mbak Anis Vanessa dan Mas Muhammad Ilham yang sudah menjadi petugas acara pada pagi hari ini. Sebelum saya masuk pada perkuliahan ya, saya ingin terlebih dahulu menyapa kawan-kawan semuanya. Ada Mbak Rafika Hanun. Oh, ternyata wajahnya seperti itu. Setahun kita nggak ketemu ya, hampir setahun. Iya, Bu. Ada Mbak Devi, itu saya jadi lihat kan, oh Mbak Devi seperti itu. Orang ketangku nek ketemu dengan dalan nyolali kan yo. Tapi kayak gini kan mengobati rasa rindu dan penasaran saya. Terus ada Mbak Vilda Riandini. Terus ada Mbak Siti Mufrodun Ula. Ada Vika Ayu dan Hilwi Naufal. Habis badan dari mana Mas Hilmi? Kayak habis dari luar. Habis badan ke pembina organisasi IPNU IPPNU, Bu. Oh, aktivis NU ya, ya.
Terus siapa lagi nih? Yang kelihatan itu aja ya, yang lain belum kelihatan. Ya, karena masih suasana Lebaran, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mengaturkan permohonan maaf saya lahir batin atas segala kesalahan, baik kesalahan yang saya lakukan melalui lisan saya atau melalui tangan saya ataupun melalui misalnya peraturan-peraturan atau mungkin ya semacam kebijakan-kebijakan yang saya lakukan yang itu terasa berat dan membebani mahasiswa semuanya, baik itu selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan ya. Saya mohon untuk dimaafkan lahir batin karena setelah ini kita masih perkuliahan lanjut ya. Kita meneruskan perkuliahan setelah ujian tengah semester dan setelah Lebaran, sehingga masa perkuliahan kita yang tersisa ini bisa kita lakukan, selesaikan dengan cara yang baik, sehingga nanti ini kita gunakan untuk review materi, review perkuliahan juga. Jadi mumpung ini masih Lebaran, jadi segala macam masukannya ataupun misalnya kritikan dari kawan-kawan semuanya disampaikan saja, mumpung masih Lebaran. Jadi misalnya ada masukan yang sekiranya menyakiti saya, misalnya ya ini karena mumpung masih Lebaran ya, mau tidak mau harus mohon maaf lahir dan batin. Begitu juga ya nanti ada beberapa hal mungkin yang akan saya sampaikan ke kawan-kawan semuanya. Kalau misalnya itu menyakiti hati kawan-kawan semuanya ya, karena mumpung masih Lebaran kan ya maaf lahir batin. Gitu. Mumpung momennya masih Lebaran, gitu ya. Oke, gimana ini dimaafkan apa enggak saya? Perwakilan dari kawan-kawan deh, perwakilan dari masing-masing, perwakilan dari kelas boleh untuk menjawab, siapa terserah yang sekiranya pernah ngerasani saya banyak gitu di balik layar itu harus minta maaf loh. Monggo siapa yang perwakilan dari kawan-kawan? Siapa itu? Hilmi boleh deh perwakilan. Monggo. Atau Sofia Amrina boleh. Monggo. Suara saya cukup jelas terdengar ya. Nggak ada yang mau Iya, Bu, jelas. ya, perwakilan eh, apa ya, perwakilan ya menyampaikan ucapan. Ini masa saya nggak ada yang kasih selamat nih. Kalian ini nggak ngasih selamat Idul Fitri buat saya ini. Monggo siapa yang mewakili? Rafika, Mbak Rafika boleh lah. Mbak. Ya, saya mewakili teman-teman semua ingin meminta maaf kepada Bu Atika kalau mempunyai banyak salah, kalau apa Sudah tuh bersuara tapi kecil suaranya ya, suaranya Mbak Rafika. apa itu kalau apa sering tanya-tanya, sering bikin hati Ibu marah gitu. Minta maaf. Suaranya kecil ya Mbak Rafika ya, nggak dekat. Ya, Iya, Bu, sinyal. mungkin ada gangguan di headsetnya. Ya, tapi nggak apa-apa, makasih. Tadi sudah saya tahu udah bersuara ya, mungkin ada gangguan headsetnya. Tambah satu lagi, ini semata-mata biar saya juga dengar suara kalian gitu loh. Mbak Devi Ardita bolehlah menyampaikan
eh, sepatah, dua patah, tiga patah kata boleh. Monggo. Kok menghilang, Mbak Devi? Eh, Ilham, Ilham boleh mewakili kawan-kawan. Monggo, Ilham. Oh, malah live meeting juga ini. Siapa lagi nih yang masih tersisa? Vika Ayu Lestari. Mbak Vika masih di situ nggak? Iya Bu, saya masih di sini. Oh ya, silakan Mbak Vika. Oh ya 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 ya. Ya, saya mewakili teman-teman dari kelas B4 TPR menyampaikan minal aidin wal faidin kepada Bu Eska. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan kelas kita karena kadang ya ada beberapa yang mengeluh dengan tugas yang Ibu berikan. Gimana keluarnya gimana Mbak Vika? Ya, ya mungkin kadang kan ada banyak tugas dari mata kuliah lain gitu, Bu. Sebentar, saya kok malah gangguan. Coba Mbak Vika lagi. Mengeluh kadang kan ada beberapa tugas dari mata kuliah lain gitu, Bu. Kadang waktunya yang itu kurang gitu. Oh, Tapi tidak. oke. Nggak apa-apa Mbak Vika. Waktunya kurang ya. Iya, Ya. ya itu langsung teman menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, dimaafkan. Nggak apa-apa Mbak Vika. Udah, itu aja. Boleh loh kalau ada yang lain Ini loh. Boleh. Ini sudah saya setting eh, penuh kesabaran ya, penuh lapang dada, sehingga ini harus dimanfaatkan. Jadi segala masukan boleh disampaikan. Ya mumpung momennya masih Lebaran. Oke, ada lagi yang lain? Monggo silakan disampaikan saja. Suryayan 16 mau menyampaikan sesuatu? Monggo. itu kepencet. Pencet nggak apa-apa. Itu berarti ditakdirkan Tuhan untuk ngomong itu. Ayo Mbak Suryayan. Saya ingin menyampaikan saya minal aidin wal faidin Bu. Oke, sami-sami Mbak. Terus ada lagi yang lain? Masukan-masukan? Kritik? Semacam kritik, Pak. Sudah ya? Ya sudah. Ya pun. Ya nanti kalau pokoknya intinya kan saya ini kan orangnya terbuka ya, open minded, terus terbuka apa namanya dengan seluruh masukan dari kawan-kawan semuanya. Jadi kalau misalnya suatu saat misalnya ingin menghendaki yang seperti ini Bu, seperti itu Bu dan lain sebagainya, saya welcome aja. Setelah itu bisa dinegosiasikan oleh saya begitu ya. Jadi maksudnya karena ini memang perkuliahan itu untuk kawan-kawan semuanya, sebisa mungkin ya teman-teman harus memikirkan bagaimana supaya pembelajaran atau perkuliahan bisa dinikmati oleh kawan-kawan semuanya. Jadi harapan saya ya teman-teman jangan cuek, jangan apatis, jangan pasrah begitu saja.
selama perkuliahan masih bisa kita perbaiki, insya Allah masih bisa kita perbaiki karena memang kondisinya seperti ini. Kita masih harus melaksanakan perkuliahan online sampai mungkin akhir semester ini ya, sampai ujian akhir semester nanti kita masih seperti ini. Baik begitu. Terus ini saya nanti karena suasananya masih lebaran dan mungkin kawan-kawan masih ada jadwal agenda badan dengan keluarga besar atau kemana begitu ya. Nanti saya akan masuk apa namanya sedikit saja. Ini adalah semacam review dari buku yang pernah saya tunjukkan ke kawan-kawan semuanya, bahwa temanya ini sebenarnya tentang spiritualitas dan entrepreneurship ya. Untuk tema yang apa namanya yang tadi disebut oleh MC-nya itu Mbak siapa tadi? Kok saya malah lupa. MC-nya itu Mbak Anis ya tadi ya? Mbak Anis Vanessa ya? Ya, itu temanya nanti saya apa namanya bahas tuntas di minggu saja. Jadi minggu entrepreneurship bernalar tasawuf falsafi, amali dan akhlaki. Tema ini saya akan kaitkan dengan tema besok. Jadi tema besok masih saya yang ngisi, nanti baru dilanjutkan oleh kelompoknya Septian Yusuf Dwi Cahyo dan teman-temannya membahas relevansi etika bisnis entrepreneurship terhadap kerangka ajaran tasawuf gitu ya. Oke. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang spiritualitas dalam entrepreneurship. Nah, tetapi di buku ini spiritualitas itu dikaitkan dengan agama. Jadi kalau kita berbicara agama di situ itu kan berbicara seperti misalnya keyakinan, kepercayaan, ya, dan terhadap ajaran agama, terhadap Tuhan. Nah, itu. Nah, ketika orang memiliki agama tertentu, kepercayaan terhadap Tuhannya, keyakinan terhadap ajaran-ajaran agama itu kemudian menjadi spirit, menjadi semangat dalam masyarakat melakukan aktivitas apapun. Termasuk salah satunya adalah aktivitas perekonomian. Gitu. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah agama itu bisa dijadikan sebagai penggerak faktor ekonomi, penggerak perubahan sosial di tengah masyarakat, ya bisa, gitu. Meskipun ini misalnya Max Weber ini mengatakan bahwa agama itu sebagai candu masyarakat atau memperlemah masyarakat, menjadikan masyarakat itu pasif, tidak bergerak secara aktif dalam keduniawian gitu. Tetapi sejarah membuktikan bahwa di beberapa tempat dan di waktu-waktu tertentu agama itu mempengaruhi perubahan sosial masyarakat dan salah satunya juga sebagai penggerak faktor ekonomi. Kalau di Indonesia sendiri fenomena yang seperti ini bisa kita lihat misalnya dalam aktivitas ziarah ya, ziarah. Jadi selama ada misalnya makam wali tertentu, makam kiai tertentu yang populer, yang kemudian banyak dirujuk oleh orang-orang, selalu ramai pengunjung, di situ pasti ada aktivitas ekonomi di situ. Orang ketang misalnya yang jual bunga atau yang jual kalau kalian lihat di Menara Kudus itu kan di situ banyak sekali aktivitas ekonomi di situ. Nah, itu salah satunya. Oke, kemudian dan kalau kita ingin melihat di beberapa negara, kalau kita ingin jalan-jalan ya ke luar Indonesia, misalnya ke Jepang, seperti yang diceritakan oleh Robert N. Bella. Nah, Robert N. Bella ini kan salah satu
tokoh sosiologi agama. Ya Bu Irsum ya, Bella ya. Ada pakar sosiologi di sini. Nah itu beliau ini sangat terpukau dengan kemajuan ekonomi Jepang. Seneng ya. Salah satu kajiannya itu berbicara mengenai betapa pengaruh agama atau Tokugawa di Jepang itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Jepang. Tuh. Dan menurut Bella ini dari agama Tokugawa itu masyarakat Jepang itu berhasil menetapkan nilai-nilai kerja keras dan kemudian dijadikan fondasi bangunan perekonomian mereka. Itu. Termasuk salah satunya itu adalah dicontohkan oleh kelas samurai, orang-orang yang orang-orang samurai. Ini malah justru yang memiliki spirit wiraswastawan, kemandirian, kerja keras itu dimulai dari orang-orang yang berkecimpung di kelompok-kelompok samurai begitu. Nah, dan kelompok samurai ini yang juga meletakkan dasar-dasar nilai-nilai tadi kemandirian, kerja keras yang ada di negara Jepang itu. Dan nilai-nilai dasar yang diletakkan itu diilhami oleh agama mereka, agamanya Tokugawa ini namanya. Itu termasuk masyarakat yang di Cina, perekonomian mereka itu ya diturunkan dari pengaruh Konfusianisme itu. Ini adalah sebagai contoh bahwa agama yang kemudian bisa direspon oleh masyarakat, bisa dipahami sedemikian rupa, misalnya nilai-nilai tertentu yang diturunkan dari ajaran agama, kemudian dijadikan dasar dari masyarakat melakukan sesuatu, itu membuktikan bahwa jadi bisa berpengaruh terhadap aktivitas dan juga termasuk perubahan sosial di tengah masyarakat gitu. Terus itu ya. Ini saya akan memberikan semacam pemanasan saja sih supaya teman-teman kan udah lama liburan ya, jadi nggak terlalu lupa dengan perkuliahan kita. Nah. Oke. Itu dulu deh review sangat singkat dari saya karena saya sudah ada panggilan. Takutnya kalau disambi nanti malah kelas ini jadi keteteran. Gitu saja. Sekedar pemantik dari saya. Kita ketemu minggu depan ya. Mudah-mudahan sih bisa Google Meet kayak gini malah enak. Tapi nanti silakan didiskusikan dengan kawan-kawan semuanya. Oke, jadi minggu depan kita ketemu lagi dan nanti saya akan menyampaikan materi membentuk entrepreneurship, benalar tasawuf falsafi, akhlaki dan amali. Kalau bisa ketemu Google Meet ya kita ketemu Google Meet gitu. Dari saya cukupkan sekian dan terima kasih dan kita ketemu minggu depan. Saya kembalikan ke Mbak Anis Vanessa. Baik, terima kasih kepada Bu Atika yang sudah memaparkan sedikit review materinya tadi. Jadi kesimpulan pertemuan kali ini mengenai spiritualitas dalam entrepreneurship. Spiritualitas ini dikaitkan dengan agama, mengenai kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan dan ajaran-ajaran agama, di mana menjadikan kita untuk
spirit dalam melakukan aktivitas-aktivitas Oke, kita oke. sehari-hari, terutama maaf, dalam maaf. bidang Oke, oke. Matur suwun. ekonomi. Seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join di Google Meet ya. Selanjutnya saya akan menutup pertemuan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya undur diri dulu, nggih. Waalaikumsalam. Yes, Bu.